Halo Sobat Belajar Bareng, kali ini kita akan membahas soal Bahasa Indonesia ya, bab 7 asal-usul, buku kelas 4 SD, kurikulum Merdeka Belajar ya. Soal yang pertama, langsung saja. Syair lagu di bawah terdiri dari, perhatikan syair lagunya, A 4 bait, B 8 bait, C 2 bait, D 1 bait. Nah tentu jika kita lihat pada syair lagunya, tentu lagu tersebut terdiri atas 2 bait ya. Jadi jawabannya adalah C, terdiri dari 2 bait. Kemudian soal yang kedua. Tiap bait pada lagu Nenek Moyangku terdapat A 8 baris, B 4 baris, C 2 baris, D 3 baris. Tentu jika kita lihat pada lagu Nenek Moyangku pada gambar tersebut, itu merupakan tiap baitnya terdiri atas 4 baris ya. Jadi tentu jawabannya B 4 baris. Kemudian soal yang ketiga. Makna nenek moyang pada syair lagu di bawah adalah A. Leluhur, B. Orang tua, C. Kakek, D. Para nelayan di laut. Nah jika kita meresapi lagu nenek moyang, nah makna nenek moyang pada lagu tersebut itu merupakan adalah leluhur. Jadi jawabannya A, leluhur. Kemudian soal yang keempat. Lagu yang berjudul Nenek Moyangku menceritakan tentang A. Terdapat banyak ikan di laut, B. Pelaut pencari harta karun, C. Nelayan yang mencari ikan, D. Pendahulu kita seorang pelaut. Tentu lagu tersebut menceritakan tentang D ya, pendahulu kita dulunya itu adalah seorang pelaut. Kemudian soal yang kelima. Rima pada bait pertama pada lagu Nenek Moyangku adalah, perhatikan bait pertama yaitu nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudera, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Tentu rimanya adalah A, AB, AB, B, AA, AA, C, AA, BB, D, AA, AB. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, memiliki rima AB, AB. Kemudian soal yang keenam. Pengulangan bunyi pada akhir sebuah baris puisi atau syair disebut A. Intonasi, B. Rima, C. Artikulasi, D. Birama. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut rima. Jadi rima adalah pengulangan bunyi pada akhir sebuah baris puisi atau pada syair sebuah lagu. Kemudian soal yang ketujuh. Perhatikan kalimat berikut ini. Hari ini ibu mengajakku pulang ke Bali. Sungguh bahagia akan bertemu Tini. Titik-titik. Pertanyaannya, kalimat yang berrima sama untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah A. Teman kecilku di masa lalu, B. Di sana kita akan bermain lompat tali, C. Aku membawa banyak oleh-oleh, D. Sudah lama memang kami tidak berjumpa. Kalimat yang berirama sama itu adalah B ya. Di sana kita akan bermain lompat tali ya. Itu memiliki rima yang sama pada kalimat pertama, kalimat kedua dan juga kalimat ketiganya nanti, yaitu B ya. Kemudian soal yang ke-8. Penggunaan rima pada puisi atau lagu bertujuan untuk A. Mengatur panjang atau pendeknya bunyi akhir kalimat, B. Mengatur irama dan ritme sehingga memberi kesan musikal yang harmonis, C. Mengatur artikulasi sebuah kata, D. Membuat bunyi akhir kata menjadi panjang. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, mengatur irama dan ritme sehingga memberi kesan musikal yang harmonis ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Rima bait pertama pada lagu di bawah ini adalah, perhatikan bait pertama pada lagu Rayuan Pulau Kelapa ya. A. AB, AB, B, AA, AA,
C, A A, B B, D, A B, A A. Tentu jika kita lihat rima pada bait pertama pada lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah B ya, berrima A A, A A. Yang mana pada bait pertama adalah tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Itu rima akhir kalimatnya itu memiliki bunyi vokal yang sama ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Rima bait kedua pada lagu Rayuan Pulau Kelapa ya, perhatikan ya. A B A B, B A A, C A B B, D A B A A. Nah, jika kita lihat bait kedua, maka rima lagunya adalah C ya, A B B. Mengapa demikian? Karena pada kalimat pertama pada bait kedua itu memiliki bunyi akhir yang sama juga pada kalimat kedua. Nah, kalimat ketiga dan kalimat keempat memiliki bunyi vokal yang sama juga, yaitu tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala ya. Jadi bait kedua pada lagu tersebut berrima A B B. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Perhatikan lagu berikut. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, jika kita lihat pada lagu Balonku ada 5, rima pada lagu di atas itu adalah A B A B, B A B B, C A D A B A A. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu A B B. Mengapa demikian? Karena kalimat pertama dan kalimat kedua itu memiliki bunyi vokal yang sama. Kemudian juga kalimat ketiga dan keempat itu juga memiliki bunyi vokal yang sama. Kemudian soal yang ke-12. Arti dari kata buyut adalah A. Ibu atau ayah dari nenek kakek, B. Sepupu dari paman, C. Orang terdekat dengan keluarga kita, D. Keluarga dekat dari ibu. Tentu arti kata buyut adalah A ya, ibu atau ayah dari nenek kakek. Kemudian soal yang ke-13. Arti dari kata migrasi adalah A. Penduduk yang menetap di suatu tempat, B. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain untuk menetap, C. Tempat tinggal para penguasa zaman dulu, D. Tempat berlindung para rakyat di kala dahulu. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain untuk menetap. Kemudian soal yang ke-14, perhatikan teks berikut. Lumpia, lumpia, teriak Ajo siang itu. Dia tak peduli kaki telanjangnya kepanasan. Mengapa tak ada seorang pun yang mau membeli lumpiaku? Keluh Ajo. Dari kemarin dia berjalan kaki keliling kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun ketika orang-orang bertanya apa yang dijualnya, mereka pun pergi begitu saja. Pertanyaannya, masalah yang dihadapi oleh Ajo pada cerita di atas yaitu A. Lumpia miliknya tidak ada yang membeli, B. Rasa lumpia miliknya tidak enak, C. Banyaknya pesaing yang menjual lumpia, D. Dia tidak tahu cara menjualnya. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, lumpia miliknya tidak ada yang membeli. Itulah masalah yang dihadapi oleh Ajo pada cerita di atas. Kemudian soal yang ke-15. Kata becak, bakmi, cawan, dan giwang berasal dari bahasa A. Sanskerta, B. Inggris, C. Tionghoa, D. Belanda. Tentu kata-kata di atas itu berasal dari bahasa C ya, Tionghoa. Jadi dari bahasa Tionghoa. Jadi jawabannya C.
Kita lanjut ke soal yang ke-16. Kata bendera, jendela, meja, dan kereta berasal dari bahasa A. Portugis, B. Inggris, C. Arab, D. Belanda. Tentu kata-kata tersebut berasal dari bahasa A, ya, Portugis. Jadi jawabannya A, berasal dari bahasa Portugis. Kemudian soal yang ke-17. Konjungsi disebut juga sebagai A. Kata depan, B. Kata ganti, C. Kata sifat, D. Kata penghubung. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut juga kata penghubung. Kemudian soal yang ke-18. Dari kemarin dia berjalan kaki keliling kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun ketika orang-orang bertanya apa yang dijualnya, mereka pun pergi begitu saja. Pertanyaannya, kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada penggalan teks di atas adalah A. Ketika, B. Namun, C. Pun, D. Begitu. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, kata penghubung antar kalimatnya yaitu namun, ya. Dari kemarin dia berjalan kaki keliling kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun ketika orang-orang bertanya apa yang dijualnya, mereka pun pergi begitu saja. Jadi kata namun itu merupakan kata penghubung antar kalimat pada teks di atas. Kemudian soal yang ke-19. Radit selalu menghemat uang jajannya. Selain itu, dia juga rajin menabung uangnya di celengan. Pertanyaannya, yang termasuk konjungsi antar kalimat yaitu A. Rajin, B. Membeli, C. Dibutuhkan saja, D. Selain itu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, selain itu merupakan kata konjungsi antar kalimat pada kalimat di atas. Kemudian soal yang ke-20. Kata penghubung antar kalimat yang menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya adalah A. Namun dan akan tetapi, B. Akibatnya dan oleh karena itu, C. Malah dan bahkan, D. Selanjutnya dan setelah itu. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Selanjutnya dan setelah itu merupakan kata penghubung antar kalimat yang menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Kemudian soal yang ke-21. Kata penghubung antar kalimat yang menjelaskan keadaan yang bertentangan adalah A. Namun dan akan tetapi, B. Kemudian, C. Malah dan bahkan, D. Selanjutnya dan setelah itu. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Namun dan akan tetapi itu merupakan kata penghubung antar kalimat yang menjelaskan keadaan yang bertentangan dengan kalimat pertama dan kalimat kedua, ya. Kemudian soal yang ke-22. Kata penghubung antar kalimat yang menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya adalah A. Namun dan akan tetapi, B. Akibatnya dan oleh karena itu, C. Malah dan bahkan, D. Selanjutnya dan setelah itu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, akibatnya dan oleh karena itu merupakan kata penghubung antar kalimat yang menjelaskan akibat dari kalimat sebelumnya. Kemudian soal yang ke-23. Kata penghubung antar kalimat yang menguatkan keadaan sebelumnya adalah A. Namun dan akan tetapi, B. Akibatnya dan oleh karena itu, C. Malah dan bahkan, D. Selanjutnya dan setelah itu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, malah dan bahkan. Itu merupakan kata penghubung antar kalimat yang menguatkan keadaan kalimat sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-24. Batik Besurek berasal dari A. Padang, B. Palembang, C. Bengkulu, D. Jambi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah
C ya, batik Besurek itu berasal dari Bengkulu. Kemudian soal yang ke-25, soal yang terakhir. Batik Besurek motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Batik Besurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Kata penghubung antar kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Kemudian, B. Akan tetapi, C. Bahkan, D. Oleh karena itu. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, oleh karena itu. Jadi kata penghubung yang tepat itu adalah oleh karena itu, karena menjelaskan akibat dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat yang benar, batik Besurek motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, batik Besurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.